going live. Kita bisa share dulu. Kita bisa share dulu. Taruh di Facebook aja lah untuk dokumentasi. Ini bukan list sih harusnya. Kita bisa edit dulu deh. Oke, sebentar dulu ya. Kita setting dulu ya. Setting dulu. Dari LAN. Yap. Oke. Oke, kita tutupin dulu. Oke, bisa kita mulai. Berjumpa lagi dengan saya Arfan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu Python built-in functions. Kita akan coba, paling nggak kita cobain semuanya gitu. Built-in functionnya Python. Kita kemarin sudah sampai fungsi iter atau ya fungsi iter. Sekarang kita lanjut ke fungsi len. New Python file, coba len. Oke, kita akan coba len. Len di sini apa sih? Return the length or the number of item. Mana tuh hilang? Itu KLM. Return the length or the number of item of an object. The argument may be a sequence such as string, bytes, tuple, list, or range, or a collection such as dictionary, set, or frozen set. Len ini kita akan coba ya. Jadi misalnya kita punya array A atau punya list gini ya, A sini 1 2 3 4 5. Nah, ini kalau kita print len A itu akan nyetak panjangnya si list itu gitu. Nah, itu 5 kan ada 5. Oke, selain itu len misalnya kita punya kelas testing misalnya ya. Di sini ada fungsi len-nya. Nah, ada fungsi dunderLen di sini return katakan lagi nih, misalnya kita punya constructor gitu ya, misalnya x gitu ya, self.x sama dengan x, misalnya kita bikin gini. Nah, ini nanti si len ini akan self dan self.x. Nah, misalnya kayak gini. Terus kita instantiate kelasnya testing 10 gitu. Terus kita panggil len dari T. Nah, maka dia akan nge-refer ke situ. Nah, yaitu 10. Gitu, simply kayak gitu sih. Tapi di sini keterangannya dikit banget. Ini nggak termasuk. Mungkin di referensi yang lain ada ya untuk len ya. Python len function. Sini ada di www.w3 school, coba ya, len definition and guideline. Nggak ada juga tentang dunderLen itu, tapi ya udah, kurang lebih bisa dipahami lah ya len ini. Banyak sering dipakai kok. Tapi kalau misalnya kita punya range gitu ya, kita coba satu lagi. Kita punya range ini kan oke, bisa nggak dia nyetak 10? Oh ya 10. Tapi kalau kita cetak lagi, iteratornya bisa jadi udah exhausted, jadi hilang. Oh enggak, tetap dia. Oke, karena dia adalah objek. Ya ya ya, misalnya eh kita pakai iterator si range-nya itu. Kita cetak gitu. Kita looping, kita cetak, habis itu kita ini lagi masih sama nggak? Oh, masih sama. Ya 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 ya.
Oke. Oke, kita lanjut yang berikutnya ada class list. Ini class list. Oke, rather than being a function, list is actually a mutable sequence type as documented in list and sequence type list tuple range. Oh, ini sequence type ya. Tapi nggak usah terlalu detail banget, tapi nggak apa-apa lah, kita coba buka built-in types nih. List itu termasuk built-in types ya. Jadi di sini lists are mutable sequence typically used to store collection of homogeneous items. Where ya kalau di Python sih list bisa isinya bisa sendiri-sendiri sih dia. Tapi biasanya saya definisiin list tuh pakai gini aja. Ini enggak, atau bisa juga gini, B sama dengan list. Mungkin bisa gini. Nggak bisa ya. Nggak bisa gini ya. Oke. Oh, di sini cuma expect satu. Katakanlah gini. Object is not iterable. Oh, kalau list itu expectnya something iterable. Jadi ya udah di dalamnya bisa kita taruh range 10 ya. Berarti jadi dari 0 sampai 10 si B itu. Ya, si A 1 sampai 4, si B 0 sampai 9. Ya, dia expect iterable di sini ya. Ya, banyak sih yang iterable, yang lain katakanlah apa? Cycle iterable. Ya, list juga iterable di sini list A atau tuple misalnya. 5 6 7. Nah, ini kan tuple. Berarti si B-nya 5 6 7 nanti. Nah, gitu. List itu bisa di sort key-nya apa terus false. Ini sort argument is guaranteed to be stable. Ah, ini menarik nih. Ada utility sort di dalam list ini. Keyword only arguments by keyword. Key specifies a function of one argument that is used to extract a comparison. Oh, ini ada konsep keyword. Oke. Str lower. The key corresponding to each item in the list is calculated once and then used for entire sorting process. The default list item are sorted directly. Oke, kita coba aja ya sortnya ya. Misalnya kita punya array punya list C 5 4 3 2 1. Oke, sort. Kalau simply sort gini aja dia akan, oh nggak bisa ya. Oh nggak, karena dia mutable langsung, diedit listnya langsung. Fungsi sort nih. Print C misalnya. Oke, kalau kita cetak C-nya habis sort dia akan ke sort gini ya. Misalnya kita kasih key-nya sama dengan apa ya, misalnya operator. Misalnya ada nggak sih negatif gitu? Neg, ada nih neg. Kita coba ya. Bisa nggak gini? Agak-agak ngarang sih. Oh bisa. Oke, berarti dia bisa menegasikan. Ya ya ya. Misalnya, oh gitu. Key ini adalah apa sih? Function ya. Ini lebih detail di sortingnya aja lah.
nggak usah terlalu detail di sini. Intinya kita bisa sort lah di sini, si list ini. Ya, C-nya tuh ke sort. Oke, kita lanjut. Len list udah. Terus ada locals. Nah, ini huruf L terakhir nih. Update and return a dictionary representing the current local symbol table. Oke, kita coba aja. Coba locals current symbol table ya. Intinya kita cuma bisa ngeprint sih locals gini. Ada lokalnya apa aja yang bisa diakses locally gitu ya. Ada juga globals. Globals kan udah. Nah, ini semua yang ada di ini tuh. Ada underscore file merujuk ke ini cache, ada macam-macam. Oh, ini nggak tahu sebenarnya cara makanya gimana ya. Oke, ada fungsi map berikutnya. Map ini menarik karena biasa dipakai buat apa semacam functional programming gitu. Kita bisa apply untuk setiap item dari iterable. Return an iterator that applies function to every item of iterable, yielding the result. In addition, iterable argument are passed. Function must take that many argument and is applied to the item from all iterable in parallel with multiple for cases where the function in parallel. Ini itertools strmap udah dibahas di itertools ya, di video itertools. Kita coba mapnya dulu nih. Misalnya kita punya list A ya, 1 2 3 4 5 aja lah kayak gini. Terus kita map, kita coba dulu ya, print map. Dia acceptnya function terus iterable. Oke, katakanlah pakai operator .neg. Oke, dia akan menghasilkan semacam generator atau apa. Nah, ini map object, dia akan menghasilkan map object. Sebenarnya ini bisa kita looping. Ini kalau kita list di sini, kita jadiin list di sini, dia akan langsung negasiin tuh ya kan, akan langsung menerapkan fungsi ini ke uh, setiap apa elemen di list ini. Terus habis itu seluruhnya dijadiin list. Bisa juga sih. Ini sebenarnya dia lazy sih. Dia lazy evaluation. Jadi kayak dia cuma menghasilkan objek aja, map objek. Kecuali kita kita mau looping atau kita mau beneran cetak. Misalnya gini, M-nya kita udah masukin. Terus kita loop I in M. Nah, oke, nah baru dia akan nyetak gini. Terus kalau kita coba lagi, kita lakuin lagi, dia harusnya udah kosong nih. Tuh, harusnya udah kosong, dia udah nggak ada lagi. Si M ini udah kosong di titik ini yang kedua ini. Gitu. Ini bisa kita ganti, misalnya kita punya fungsi lain, double misalnya. X return X bintang 2. Nah, ini double. Kita bisa pakai di sini fungsi double. Berarti dia akan nge-map. Nah, ini kan di double jadinya 2 4 6 8 10. Kayak map udah cukup inilah. Udah cukup umum gitu fungsi map ini. Oke, kita coba, kita lanjut. Ada max ini bisa kita masukin iterable atau kita masukin arc 1, arc 2 dan arc selanjutnya. Max ini untuk cari yang maksimal ya. Coba dulu ya. Coba cari max. Coba yang simple dulu. Print max 1,2. Harusnya hasilnya 2. Ya, benar. Kalau kita kasih iterable, katakanlah range
90 ya, hasilnya 89. Nah, kita cetak. Oke, udah. Misalnya B sama dengan range 10. Terus kita max B. Hasilnya 9. Kita cetak lagi. Hasilnya 9 juga. Iya. Tapi kalau iterable-nya exhausted, dia bisa jadi nggak ada. Oke, kita baca. Return the largest item. Bentar dulu, ada SMS. Oke. Return the largest item in an iterable or the largest of two or more arguments. Oke, kalau kita kasih dia iterable, dia akan cetak kalau kasih iterable dia akan cetak yang paling gede, yang paling max di iterable itu. Kalau kita kasih argumen kayak gini, dia akan kasih yang maxnya. Kalau di sini kita kasih string gini gimana? Satu koma string. Yang max yang mana? Oh, tetap menang yang satu ya. Bisa jadinya kita kasih string akak kakak. Menang yang pertama dong. Ya, A doang misalnya. Oh, menang yang pertama. Oke. If a multiple item are maximal, the function returns the first one encountered. This is consistent with other sort stability preserving tools such as sorted and heap queue largest. Wah, ini argumen. Intinya sih dia ngambil yang paling maksimum ya. Oke, lanjut ke memory view. Return a memory view object created from the given argument. See memory views from given argument. Argumennya mana? Memory view from memory view object created. Oh, kita bisa kasih dia objek. Oke, katakanlah kita punya kelas gini ya. Kelas C. Bukan dis. Kebiasaan pakai Java nih. Bisa aja sih kita tulis dis di sini. Gak ada salahnya. Tapi si Python si PyCharm-nya akan ini nih tuh akan protes. Usually namanya self. Kenapa lu namain this? Tapi nggak apa-apa lah untuk contoh kali ini kita bikin gini ya. Kan C oke, A sama B-nya kita isi 2. Terus kita memory view object, memory view. Coba bisa nggak? Byte like object is required. Kirain dia nerima objek. Coba gini, bisa nggak? Ya, nggak bisa. Coba ini hapus dulu. Gini kali nih. Dia nggak ngasilin apa-apa. Coba kita cetak. Memory at
ngerti. Kita buka aja deh. Kita coba contoh yang ada di situ ya. Ku menangis membayangkan diri. Dia ngasilin objek memory view. Ada apa aja sih nih item-itemnya? Waduh, banyak banget ya. Ini tipe memory view ya. Kayak kita kalau mau ngelihat detailed memory dari suatu objek gitu kayaknya ya, dari suatu byte atau memory view object allow Python code to access the internal data of an object that supports the buffer protocol without copying. That reference object must support the buffer protocol. Oh, objeknya ini harus support buffer protocol. Jadi kayak bisa dibaca per byte gitu ya, semacam bytes and byte array. Buffer protokol ini menarik sini, nanti ada protokol-protokol apa aja yang disupport sama Python. Ada buffer protocol, ether protocol, memory view has a notion of an element which is the atomic memory unit handled by originating object for ini memory view agak-agak ini juga sih ya, Python memory view. Kita coba mungkin ada yang lebih simpel penjelasannya memory view. One reason memory view are useful is because they can be sliced without copying the underlying data, unlike bytes str for example. Take the following example. Oh, dia bisa di slice tanpa copy data. Has linear complexity and is lightning fast. Wow. Oh iya, kita kalau kalau punya objek yang support buffer protokol, kita bisa slice sync dia tanpa ngeduplicate gitu. Itu udah kayak advance banget sih, belum belum pernah, soalnya belum pernah pakai. Kita lanjut aja dulu deh. Memory view mungkin nanti bisa lebih detailed. Memory view kita udah nyampe mana, sampai sini. Terus habis itu min. Ya, kalau min ini ya mungkin apa ya, sama kayak max sih. Cuman ya dia instead of ngambil minimum, dia ngambil maksimum, dia ngambil minimum ya. Kita copy aja di sini, kita ganti ini min. Oh, ini tadi nggak ada ininya, nggak ada min maxnya, cuma nyetak ya. Salah tuh berarti pas lagi max. Ya udah,
min max. Nah ini minnya A, terus nah ini min dari range ya, ya min. Misalnya jangan range deh, kita ganti 5. Nah, misalnya gini. Nah, ini minnya kan 1 hasilnya harusnya. Nah, ya kita bisa bikin begitu. KLM. Oke, min sudah. Ya, terusnya next. Next iterator. Nah, ini kita kalau punya iterator, kita bisa next, next, next. Nah, itu emang intinya iterator itu bisa di next gitu. Oke, katakanlah kita punya apa nih? Range aja lah. R sama dengan range 20. Nah, ini next R. Nah, oh, range itu bukan iterator ya. Ya udah iter, kita kasih iter. Nah, range itu iter. Oke, kalau kita duplicate terus dia akan naik-naik terus angkanya sampai terakhir dia sampai ke 20. Nah, ini 18, 19, 20. Coba 21 deh. Nanti dia akan error apa? eh Exception terakhir ya. Nah, exception nih kebetulan dia nyetak duluan. Nah, ini di sini dia nyetaknya terakhir ya, itu tuh. Tadi kenapa bisa nyetak duluan ya? Karena kan stream apa standar in standar out tuh kita nggak bisa ini juga sih. Kecetak di layar ya kapan itu tergantung OS-nya lah. Ah, oke. Okay. KLM N O O. Nah, sekarang objek. Udah huruf O nih sekarang nih. Udah masuk ke kelas objek. Jadi ada kelas namanya objek. Coba objek. Oke, objek. Object returns a new featureless object. Object is a base for all classes. It has the methods that are common to all instances in Python. Object does not have a dict, so you can access any attributes to an instance of the object. Oh, nggak kayak di ini kita nggak bisa bikin sembarangan ya. Misalnya A sama dengan objek, print A. Oh iya, kita bisa assign something nggak? A dot x sama dengan 10 gitu misalnya. Oh, nggak bisa. Kalau kita set attr a, tes, value-nya. Oke, misalnya kayak gini. Set attr nggak bisa. Ada add attr nggak? Nggak ada. Terus objeknya nggak bisa diapa-apain dong. Python object. Bisa nggak sih Python object get add attribute itu misalnya bisa nggak? How can I create object and add attributes to it? Jadi kayak di PHP gitu kali ya, bisa nggak sih? You could use ancient bunch receipt, but if you don't want to make a bunch class, a very simple one already exists in Python. All functions can have arbitrary attributes, including lambda function. So the following works. Oh, kalau kita mau kayak gitu, bisa set attr objek. Itu kita bikin aja fungsi. Bisa nggak gini? Nggak bisa. Ya apa sum objek?
Nggak bisa. Nggak ada. Nggak bisa sembarangan nambah gini. Oke, kalau kita bikin A itu lambda. A itu lambda misalnya. Dia kan kayak function gitu. Terus kita bisa set attr A nggak? Atribut value. Nah, nah ini bisa nih. Atribut. Iya bisa. Value dari atribut. Kalau mau apa kayak di PHP gitu yang bisa tambah-tambah apa nambah ininya. Tapi kalau yang objek tadi dia nggak bisa yang gini nih. Nah, ini nih nggak bisa kita nambah-nambahin. Jadi kegunaannya apa ya? Ini belum belum tahu nih. Jadi kayak cuma bikin objek aja gitu. Ada jawaban lain. The built-in object can be instantiated but can't have any attribute set on it. I wish I could. For this exact purpose, it doesn't have a dictionary to hold the attributes. I generally just do this class object pass on something. And I can give the object class more meaningful name. Terus gunanya objek apa ya? Kayaknya dia sebagai yang paling tinggi dari hierarki kelasnya aja ya. Jadi belum nemu kegunaannya nih. Iya kayaknya tujuannya is a base for all classes. It has the method that are common to all instance of Python class. This function does not accept any arguments. Mungkin kayak kita bisa bikin misalnya kelas mobil. Nah, terus M sama dengan mobil. M is A misalnya. M is object. Oh bukan is tapi instance of. Is instance. M. Nah mungkin kayak gini kali. Ini akan selalu true nilainya gitu. Ya untuk yang ini nih baris 11 ini nilainya akan selalu true. Mau dia kelas apa juga. Misalnya kita bikin ini jadi list. Dia adalah objek juga. Oh ya ya ya, kayak dia sebagai yang paling tinggi di hierarki kelasnya gitu ya. Oke, cukup menarik. Objek, terus ada lagi octal octal ya, OCT. Convert convert an integer number to an octal string prefix with 0o. The result is a valid Python expression. If x is not a Python int object, it has to define an index. Ya, kita bisa oktal 5 gitu misalnya. Kita print. Atau kita punya kelas yang mendefine index. Oke, terus kita oktal dari T, dia akan ngambil value itunya dari ini. Jadi oktalnya 1000 berapa? Nah, 1750.
oktal, representasi oktal 1000. Berarti ini bisa kita pakai gini ya. Nih, nah ini akan nyetak 1000 nih yang terakhir nih. Oktal 1750 tuh 1000 dalam desimal karena dia akan langsung ubah ke desimal. Oke, menarik. Nah ini kita masuk yang cukup gede. Oh, tapi kita nggak akan terlalu detail banget. Cuma bisa sih kita coba baca paling enggak beberapa hal dari sini. Open, fungsi open nih sering banget dipakai karena kalau kita ngebuka file atau ngebuka yang lain, kita ngebuka file path like object. Open file returns corresponding file object. If the file cannot be opened, an OS error is raised. Mode. Nah ini ngebuka file ada mode-modenya, baca, tulis, exclusive creation, failing if the file already exists. Oh, kalau A itu untuk append, kalau B binary mode, T text mode, plus itu untuk updating, reading and writing. Gila, ngantuk nih, agak ngantuk, sorry. The default mode are the Python as an object. Aduh, ini terlalu detail nih. New line control, tapi nggak apa-apa sih. Close. Kita misalnya coba open file main.py ya. Kita coba ya. Wait, open. Oke, kita baca semua isinya. Misalnya kita bikin ada banyak. Oh, dia cuma ngebaca satu ya. Kalau kita ngebaca semua read lines, dia akan nulis sebagai array kalau nggak salah ya, sebagai list tuh setiap barisnya. Simply gitu sih. The type of file object written are open. The opener parameter was added. The X mode was added. Oke, open nih harusnya bisa lebih detail, cuman kayaknya nggak akan terlalu ini ya. Intinya ini dipakai buat ngebuka file dengan segala mode-modenya. Ada note nih, Python doesn't depend on the underlying OS notion of text files. All the processing is done by Python itself and is therefore platform independent. Oh gitu. Oke. Oke, kita lanjut aja ke fungsi OR. Banyak banget built-in functionnya ya. Kadang suatu bahasa kalau built-in functionnya terlalu banyak bikin bingung juga, tapi penting juga sih untuk punya fitur gitu kan, built-in function. Or given a string representing one Unicode, return an integer representing the Unicode. Oh, jadi kayak kalau kita punya or, kita punya karakter Unicode gini, balikin lagi ke integer representationnya. 83. Or itu kan lawannya CHR kan. Berarti kalau habis CHR kita OR lagi,
dia akan balik lagi jadi itu lagi, jadi simbol euro lagi. Misalnya kita punya ini, nanti kita balik nih, or dari CHR 1213 misalnya gini, dia akan balik ke angka yang sama. Ya. Oke, or dirasa cukup. Oh, kita bikin baru POW. POW ini oke, bisa nggak sampai selesai ya? Nggak tahu sih. POW ini base of to the power of expression if mode is present return. Oh, ini bisa ada modnya ya. Ini kayak pangkat sih, 2 pangkat. Misalnya 2 pangkat 64. Simple ya. 2 pangkat 64. Kalau di Python ngitung 2 pangkat 64 simple banget. Kayak gini. Kalau di Java mungkin harus pakai long atau big int. Oke, kalau kita bisa kasih mod sama dengan 3, berarti itu di mod 3 hasilnya 1. Ini biasa untuk ngitung apa kriptografi gitu, bisa pakai mod. The two argument form pros equivalent tracing. The argument must have numeric types with mixed operand types. The coercion rules for binary arithmetic operators apply for int operand return as the same as the operands unless the second argument is negative. In that case, are converted to float and float result is delivered. For example, oh wow, ini menarik nih. Jadi kalau dia dikasih negatif, dia pasti jadi float. Misalnya 2 pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1 kan artinya 1/2. Ya, hasilnya jadi float. Tapi kalau kita kasih, oke, ini kalau kita tipe data yang dihasilin, oke, type, dia hasilnya float. Tapi kalau dia 2 pangkat 5 misalnya, dia hasilnya int. Oh gitu. Kalau di sininya udah float, dia float. Oke. Menarik sekali. Ada perubahan di 38 for int operands. The three argument form of POW now allows the second argument to be negative. For three argument form of POW now allows the second argument to be negative, permitting computation of modular inverses. Oh, di 38 jadi boleh negatif, di sebelumnya berarti nggak boleh.